Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, nah jadi di depan kawan-kawan ini ada air nih. Ini wadahnya di pot yang tidak jadi dipakai kan. Ini hasil sambung pucuk yang sudah berhasil nih kan. Jadi di video kali ini kawan-kawan saya tidak membahas cara macam mana sambung pucuk kan. Jadi tujuan saya di video ini kawan-kawan istilahnya mengajak lah, atau istilahnya ini mohon maaf saya kan jika saya nanti lancang kan. Nah, jika ada kawan-kawan yang menonton channel ini, nah, jadi saya mengajak untuk berpikir cerdas, berpikir pakai logika, dan saya mau berbagi macam mana sifat dari tanaman durian ini. Oke, ini bibit ini udah jadi nih kan, jadi kita coba aja cabut. Jadi kita rendam dulu akarnya nih. Jadi biarlah saya korbankan bibit yang satu ini. Jadi tujuan saya tuh kan kawan, agar nanti kita tuh tidak salah dalam melakukan sambung pucuk kan. Oke, nah, jadi ini dimasukkan ke air kan, seperti ini. Oke, nah, jadi ada ini kan kawan, tutorial di YouTube banyak tuh channel yang bikin seperti ini kan. Nah, cara sambung pucuk tuh katanya metodenya air katanya kan. Jadi ini di video ini saya mau bertanya nih kepada kawan-kawan, jika ada kawan-kawan tuh yang udah pernah berhasil dengan cara ini, ya, coba kirim videonya ke WA. Ke WA saya, nanti nomor WA itu saya cantumkan di video. Jadi itu banyak itu tutorial itu. Kalau tutorial dari luar negeri kan, dari orang di luar sana lah bikin seperti ini, ya mungkin tak masalah lah. Ini enggak, tutorial orang Indonesia sendiri, anak bahasa Indonesia sendiri memperbodoh itu bangsanya sendiri pula. Masa iya pula ini bisa kita berhasil melakukan sambung pucuk sementara akarnya terendam air. Jadi saya ulangi lagi, jika ada lah kawan-kawan itu yang udah berhasil seperti ini kan, nah tolong bikinkan videonya, kirimkan ke WA saya. Ini kita bahas dulu ya. Sedangkan akar durian ini aja, jika kita tanam dia ke lahan kan, agak lama tuh, misalnya tuh air menggenang tuh di lahan itu, di sekitar media tanam itu, ini akarnya nanti membusuk, daunnya ini menguning. Jadi ini ada pula nih orang bikin tutorial itu sambung pucuk direndam pakai akar. Saya dulu udah coba itu 7 tahun yang lalu, udah coba. Jadi istilahnya dulu saya korban juga itu. Jadi itulah. Jadi ada itu kan kreator-kreator itu yang bikin konten seperti ini nih. Tujuannya itu hanya supaya nanti channel itu banyak penontonnya. Jadi saya itu istilahnya bukannya iri, bukan. Nah, jadi silakanlah. Istilahnya himbauan saya kan, silakanlah kan kalian itu tonton itu channel yang lain, channel yang mana aja lah kan. Cuman yang umum lah dibikin orang yang pakai logika lah. Sementara ini tanaman durian ini tidak toleransi dia sama air. Ini direndam dia di dalam air. Nah, tahu-tahu berhasil seperti ini. Kalau namanya tayangan video tuh kan kawan, ini bisa aja ini diedit. Ini kalau kan kawan mau request sama saya kan, bang coba bikin tutorial seperti itu, kayak kalau bisa pula abang bikin tutorial seperti itu, saya bisa. Nah, caranya nanti gampang nih.
Misalnya kan kita cari dulu seedling kan, yang belum dilakukan samung pucuk kan, kemudian kita lakukan nanti samung pucuk, kita masukkan ke dalam ini. Kemudian nanti hasilnya kita ganti dengan samung pucuk yang dalam polybag-nya kita cabut kan, kita rendam, kita masukkan ke sini. Bisa, kalau video itu bisa diedit. Jadi tujuan saya di channel ini nih kawan-kawan, saya ingin nanti kawan-kawan yang menonton itu kan berhasil. Jadi tidak saya bikin sesat kan. Jujur aja, saya memang kreator di YouTube kan, saya ingin juga penonton saya itu banyak. Cuman kalau dengan cara menyesatkan seperti ini nih, rasanya kan jika nih kan dikasihlah kita imbalan dari YouTube kan, tapi sementara tayangan kita tuh menyesatkan. Sebagai saya sebagai seorang muslim, apakah barokah itu uang yang saya dapat itu dengan hasil membuat video tipu-tipuan seperti itu tuh? Jadi kan kawan, jika ada nanti kan kan yang belajar melakukan samung pucuk itu kan, pakailah cara yang umum orang pakai, seperti ini kan. Ini ya diperlihatkan. Jadi di mana habitatnya durian itu tumbuh, dia di dalam tanah, tanam dia pakai media tanah. Jadi ada itu tanaman itu tuh yang tumbuhnya di air tuh, ada kangkung itu mau dia tumbuh di air tuh, genjer. Tapi durian ini belum pernah saya jumpa nih orang berbudaya, istilahnya orang membudidayakan tanaman durian di kolam renang ataupun di kolam, sengaja dibikin kolam lah kan, digali pakai ekskavator. Jadi pakai logika. Jadi ada itu channel-channel yang seperti itu tuh membahas ini nih, dia hanya pengen nih jumlah tonton videonya itu banyak. Berhasil tak berhasil orang tuh tak peduli nih sama orang nih. Jadi jika jumpa lah channel seperti ini kan, saran saya itu jangan lagi ditonton. Kalau mau dilaporkan atau tidak dilaporkan itu urusan kawan-kawan itu. Saya tidak mau menyarankan seperti itu. Jadi saya tidak menyarankan jika adalah jumpa channel seperti itu tuh, karena saya tidak menyarankan untuk channel itu dilaporkan. Soalnya nanti kan kita tuh sama itu mengasut-asut kan. Cuman yang saya sarankan jangan tonton itu video seperti itu tuh. Jadi pakai logika lah. Jadi banyak tuh kan channel seperti itu tuh memperbodoh penontonnya. Jadi sementara nanti setelah dia ajari caranya kan, kemudian penontonnya itu bikin pula cara seperti itu, tahu-tahu tidak berhasil. Jadi pakailah cara yang umum yang dilakukan orang. Jadi tontonlah itu channel-channel yang masuk akal itu. Channel siapa aja lah, bukan berarti channel saya aja. Channel siapa aja yang masuk akal, yang diterima oleh akal. Jadi akar durian ini kan kawan tidak toleransi dia sama air, kecuali akar sawit. Kalau toleransi dia sama air, kenapa pula itu orang nanam durian itu pakai busut? Agar nanti kan jangan akar durian itu kita rendam. Oke kan kawan, jadi salah dan janggalnya saya minta maaf. Jika ada kritik dan saran, silakan berkomentar. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi yang terakhir yang mau saya katakan, jadi saya ingin jika kawan-kawan nanti menonton channel ini kan pakai logika, jangan tertipu dengan trik-trik aneh di video yang lain itu. Jadi itu tak ada hasilnya menonton itu tuh. Kita cuma terhiburnya kan oleh tutorial dia tuh, sementara kita tidak pernah berhasil dan kita hanya diperbodoh-bodoh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.